kepada Syekh Ahmad Al-Misri. Kepada Syekh kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Wassalatu wassalamu ala sayyidil bashar الشفيع المشفع في أرض المحشر ما اتصلت عين بنظر وما سمعت أذن بخبر فصلاة وسلاما عليك يا سيد الخلائق والبشر أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين أشهد أن محمدا رسول الله الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Para jemaah yang dimuliakan Allah, uhibbukum jami'an fillah. Saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah senantiasa mempertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surga Allah. Sama sekali di malam yang mulia ini bisa memandang wajah-wajah penghuni surganya Allah, wajah-wajah yang insya Allah mendapatkan syafaatnya Rasulullah, wajah-wajah insya Allah yang diakui oleh Rasulullah, yang diakui sebagai pengikut dan umatnya Rasulullah, wajah-wajah yang cinta salat dan ibadah dan puasa dan Al-Quran, wajah-wajah yang senang dengan zikir dan salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad, wajah-wajah yang senantiasa saling mencintai dan saling mendoakan dalam kebaikan. Semoga sebagaimana Allah pertemukan kita di dunia di taman surga, sebagaimana Nabi bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dalam sunan beliau bahwasanya majlis ilmu itu riyadul jannah, taman surganya Allah. Mudah-mudahan kita dipertemukan di surga Allah kembali. Yang saya hormati dan saya muliakan para alim ulama, para habaib, para asatiz, para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, aparat pemerintah. Yang saya hormati dan saya muliakan pengurus Musalla Darussalam beserta jajaran panitia tabligh akbar. Yang saya hormati para habaib, guru-guru kita yang hadir, para asatiz, Bapak Lurah, aparat kepolisian dari TNI juga hadir bersama kita, dan para alim ulama, para ustaz-ustazah, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat yang hadir, dan seluruh jamaah yang hadir. Yang mohon maaf saya tidak sebut namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa mahabbah, hormat, ta'zim saya kepada semuanya, dan teman-teman dari Ansar dan Bansar yang hadir, yang mengawal acara ini, dan seluruh hadirin hadirat yang mohon maaf saya tidak sebut namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa mahabbah, hormat, ta'zim saya kepada semuanya. Semoga kita semua dimuliakan oleh Allah dunia dan akhirat. Para jemaah yang dimuliakan Allah, kita sekarang sudah berada di bulan Sya'ban, yang beberapa hari lalu kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Kemarin kita berdoa dengan doa yang masyhur dan kita semua pada hafal, ya Allah berkahi kami pada bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikan kami pada bulan suci Ramadan. Ternyata hari ini kita ditinggalkan oleh bulan Rajab, dan sekarang kita berdoa Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah berkahi kami pada bulan Sya'ban dan sampaikan kami pada bulan suci Ramadan. Para salafus salih berdoa 6 bulan sebelum Ramadan,
agar Allah hantarkan mereka, agar Allah sampaikan mereka pada bulan Ramadan. Selepas mereka puasa Ramadan, mereka berdoa 6 bulan agar Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah dan puasa yang mereka kerjakan di bulan Ramadan, termasuk sholat, puasa, zikir, sholawat, baca Al-Quran, sedekah, dan amalan-amalan lain yang kita kerjakan selama bulan mulia ini. Para jamaah yang dimuliakan Allah, karena kita masih berada di bulan Sya'ban, maka bulan Sya'ban ini memiliki keutamaan. Sebagaimana Nabi bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dalam Sunan beliau. Sahabat Nabi namanya Usamah bin Zaid. Beliau bertanya kepada Rasulullah, halo, masih hidup? Alhamdulillah. Semoga panjang umur, 150 tahun. Cukup 150? Kelamaan. Besok aja ya. Nanti kalian besok, saya nyusul nanti belakangan. Bisa duluan kalian, saya belakangan. Bisa saya duluan mendoakan kalian. Semoga yang paling penting adalah husnul khatimah. Mau panjang umur, mau pendek umurnya, yang penting dan paling utama akhir hidupnya husnul khatimah. Sayyidina Usamah bin Zaid, sahabat mulia Rasulullah, beliau bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, mengapa aku melihat engkau berbanyak puasa di bulan Sya'ban berbeda dengan bulan lain?" Yang dimaksud bulan-bulan yang biasa, bukan bulan wajib seperti bulan Ramadan. Nabi SAW langsung menjawab pertanyaan sahabat mulia tersebut, "Dzaka syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan." Saya berbanyak puasa di bulan Sya'ban karena Nabi mengatakan letaknya bulan Sya'ban antara bulan Rajab dan Ramadan. Dan ini bulan Sya'ban sering dilalaikan oleh manusia. Banyak orang melalaikan ibadah di bulan Sya'ban. Wa turfa'u fihi al-a'malu ila Allah. Dan amalan kita diangkat, dilaporkan kepada Allah di bulan Sya'ban. Wa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sha'im. Saya senang sekali amal saya diangkat kepada Allah sedangkan saya sedang dalam keadaan puasa. Saya sedang dalam keadaan ibadah. Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah mengatakan hadis yang diriwayatkan An-Nasa'i yang baru saya sampaikan ini memiliki beberapa faedah. Yang pertama, beliau mengatakan letaknya Sya'ban antara Rajab dan Ramadan. Bulan Rajab adalah bulan haram. Jadi banyak orang beribadah dan puasa di bulan Rajab karena bulan haram memiliki keutamaan tersendiri. Dan Nabi bersabda dalam Sunan Abu Dawud, "Sum minal hurumi watruk." Puasa di bulan haram dan tinggalkan, diulang 3 kali. Dan letaknya antara bulan haram Rajab dan bulan Ramadan. Jadi karena orang fokus kepada Rajab dan Ramadan, jadi bulan Sya'ban dilalaikan, dilupakan, kecuali mereka yang dirahmati Allah, yang terus dalam ibadah dan taat kepada Allah, mau di Ramadan, mau di Sya'ban, mau di Syawal, kapanpun, dimanapun mereka selalu dipandang oleh Allah dalam keadaan ibadah dan taat. Tidak pernah Allah menemukan mereka atau memandang mereka di tempat maksiat, apalagi berada di musim-musim ketaatan. Faedah yang kedua yang disampaikan oleh Imam Ibn Rajab, karena ini bulan sering dilalaikan manusia, maka dianjurkan sebagaimana dilakukan Rasulullah dan para salafus saleh, kita beribadah di bulan atau di waktu-waktu yang sering dilalaikan oleh orang lain.
Jadi pada saat orang jauh dari Allah, kita yang mendekat. Pada saat orang lalai dari Allah, kita yang ingat kepadanya. Pada saat orang sedang tidur nyenyak di malam hari, kita bangun menegakkan sholat, berzikir, bersolawat, beristighfar, menghidupkan malam kita dengan berbagai macam ibadah dan ketaatan. Pada saat orang lupa kepada Allah, pada saat orang menjauh dari Allah, orang menjauh, kita mendekat. Kalau kita mendekat, kita semangat untuk mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Kita isi waktu-waktu kita dengan amal saleh, dengan ibadah-ibadah yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Ibnu Rajab mengatakan bahwasanya karena ini bulan dilupakan, disia-siakan banyak orang, maka dianjurkan sebagaimana Nabi kerjakan dan para salafus saleh lakukan, kita isi bulan Sya'ban dengan berbagai macam ibadah. Maka para ulama-ulama kita adakan peringatan malam nisfu Sya'ban. Mereka adakan acara-acara di bulan Sya'ban. Kenapa? Karena kita selalu disibukkan oleh dunia. Bangun tidur mikirin dunia, kita tidur kembali masih mikirin dunia. Betul? Kita setiap saat memikirkan gimana kita meraih harta dan nafkah untuk keluarga kita esok hari. Kadang-kadang orang ketinggalan ibadah, dia tidak peduli. Tapi pada saat dia ketinggalan pesawat, baru dia sakit hati. Orang takut ketinggalan pesawat saat subuh, dia jam 2 sudah berada di bandara. Tapi giliran azan subuh, dia balik, dia bilang an-naumu khairun minas-shalah. Tidur lebih bagus daripada sholat. Sayang sekali umat Islam, Allah berikan waktu dan umur yang begitu berharga. Umur kita antara 60, 70 dan sedikit yang lewat dari usia itu. Tapi sayang sekali kita sia-siakan. Kita beranggapan bahwa kita masih sehat, kita masih muda. Tapi ketika virus datang yang kita tidak kenal asal usulnya, dia menghabisi banyak orang. Sampai saya kenal banyak teman-teman ajudan gubernur, orang yang gagah, sehat dan badannya kuat, subhanallah, hilang di tengah-tengah pandemi. Bisa jadi keluarga saudara kita juga demikian. Ada tetangga, saudara, kerabat kita yang kita nggak nyangka dalam waktu hitungan cepat hilang. Almarhum Kiai Tengku Zulkarnain, Syekh Ali Jabir, Ustaz Lutfi Fathullah, banyak ulama-ulama kita. Dari Yaman banyak yang meninggal, dari Mesir banyak yang meninggal, guru-guru kami banyak yang meninggal. Subhanallah. Itu kita tidak nyangka, kita ketemu mereka sehat walafiat. Tapi itulah takdir Allah. Kadang-kadang yang sehat meninggal sebelum orang yang sakit. Kemarin di Mesir ada seorang mengantarkan temannya ke berobat ke dokter. Pada saat dokter lagi periksa yang sakit, yang sehat berdiri jatuh di rumah sakit meninggal. Malah yang sakit udah sehat walafiat. Semua diatur oleh Allah. Kita tidak tahu skenario Allah seperti apa ke depannya. Halo? Oleh karena itu Nabi mengisi bulan Sya'ban dengan berbagai ibadah. Maka guru-guru kita mengadakan acara-acara di bulan Sya'ban, di bulan Rajab, di bulan ini, di bulan itu. Kenapa? Karena mereka lihat manusia udah pada sibuk. Kenapa diadakan peringatan Maulid sampai kalau di Jakarta itu berhari-hari, berbulan-bulan, nggak ada habis-habisnya? Kenapa? Karena kita lupa kepada Rasulullah. Kadang-kadang tanya anak-anak kita Muslim, orang tuanya Muslim, turunan Muslim, kita nanya nama istri Nabi, ya nggak hafal. Nama putra putri Nabi dia nggak tahu. Tapi kalau ditanya artis atau nama apa, dia tahu semua. Pemain bola, masya Allah. Pemain bola dia tahu, penyanyi dia hafal, artis dia kenal. Tapi giliran nama para sahabat dia tidak kenal. Bagaimana kita mau bersama mereka di surga? Kan mereka yang masuk pertama di surga. Gimana kita mau disambut mereka sedangkan kita tidak pernah mendengar nama mereka? Maka ulama mengadakan peringatan-peringatan seperti itu agar kita selalu dekat dengan Rasulullah, selalu mencintai Rasulullah, selalu dalam ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu. Para jamaah yang dimuliakan Allah, di bulan Sya'ban amalan kita dilaporkan, diangkat kepada Allah Jalla Jalla. Kata ulama, ada 3 tahapan amalan kita dilaporkan kepada Allah.
Yang pertama, laporan harian. Laporan apa? Laporan apa? Ada laporan harian. Ingat, hati-hati jangan sampai amalanmu dibawa ke Allah, ternyata amal ibadah dia tidak ada. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, Nabi menjelaskan dalam hadisnya bahwa malaikat melaporkan amal kalian dalam seharian kalian itu pada saat sholat subuh dan sholat asar. Pada saat sholat subuh dan sholat asar, amalan kita dilaporkan kepada Allah itu setiap hari. Yang kedua, laporan mingguan. Setiap Kamis malam Jumat, maka guru-guru kita mengadakan bacaan Al-Quran, Yasin, Ratib di malam Jumat. Kenapa? Jangan sampai amalan kita diangkat kepada Allah di malam Jumat, kita jauh dari Allah. Maka kita baca yang baca Ratibul Haddad, Ratibul Atas, ada yang baca surat Yasin, ada yang baca surat Al-Kahfi. Apapun yang Anda baca selama baik, dan itu semua zikir yang begitu penuh dengan kemuliaan. Ada yang baca ayat-ayat Al-Quran, ada yang ikut kajian. Jadi pada saat kita di malam Jumat, amalan kita diangkat kepada Allah, guru-guru kita membuat ratib dan membuat waktu-waktu kita bacanya. Di pagi hari, di malam Jumat. Kenapa? Agar kita selalu dekat dengan Allah. Maka dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad beliau dengan sanad yang baik, sanad hasan, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Imam Ahmad meriwayatkan dalam kitab Al-Musnad, Musnad Imam Ahmad bin Muhammad, bahwasanya Nabi mengatakan setiap malam Jumat amalan kita dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diampuni semuanya, diangkat dan diterima amal ibadah kita semua kecuali orang yang jauh dari Allah, yang lalai dari Allah. Itu laporan mingguan. Laporan harian saat salat subuh dan asar, laporan mingguan pada saat Kamis malam Jumat. Yang ketiga, laporan tahunan di bulan Sya'ban, sebagaimana hadis yang tadi saya sampaikan. Setiap bulan Sya'ban amalan kita diangkat kepada Allah, dan Nabi senang amalannya diangkat, dilaporkan kepada Allah, dan beliau dalam keadaan puasa. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah, di bulan Sya'ban ini ada malam nisfu Sya'ban. Halo? Maka dibuatkan doa, diajak untuk ibadah-ibadah di masjid. Biar apa? Biar pada saat Allah memandang hamba-hamba di malam nisfu, hamba itu sedang dalam ibadah, hamba itu sedang dalam ta'at. Maka Nabi SAW bersabda dari beberapa riwayat yang sahih, sesungguhnya Allah memandang, innallaha yattali'u ala ibadihi, dalam riwayat ala khalqihi fi lailatin nisfi min Sya'ban. Sesungguhnya Allah memandang hamba-hambanya, Allah memperhatikan hamba-hamba di malam nisfu Sya'ban. Fayaghfiru, Allah ampuni untuk manusia-manusia tersebut, hamba-hamba tersebut, illa musyrik wa musyahid. Semuanya diampuni kecuali dua orang. Orang yang berbuat syirik kepada Allah, yang kedua adalah orang yang ada permusuhan. Maka selalu kita dianjurkan bermaaf-maafan, saling mendoakan, saling mencintai, bukan saling menuduh, saling meremehkan, saling mendoakan. Apalagi di bulan ini, bulan Sya'ban, pada saat malam nisfu, Anda walaupun punya kekuatan untuk membalas dendam kepada orang yang pernah menzalimi kita, tapi kita maafkan dia karena Allah. Dan itu salah satu amalan mengantarkan kita ke surganya Allah. Halo? Pernah tidak sebelum tidur kita bilang, ya Allah, saya maafin orang-orang yang hari ini katain saya, memfitnah saya, menzalimi saya. Pernah tidak? Nabi SAW bersama para sahabat lagi duduk di majelis. Kata Nabi, coba perhatikan, amalan tidak terbayang dalam pikiran kita, kita kucilkan, kita remehkan. Nabi SAW dalam majelis, kata Nabi, nanti sebentar lagi yatlu alaina rajulun min ahli jannah. Nanti sebentar lagi muncul orang dari ahli surga. Sahabat bingung, siapa ahli surga?
Mereka lirik kanan kiri, ada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, Sayyidina Anas, Sayyidina Abu Hurairah. Siapa mereka beliau ini? Mereka tidak terbayang. Tiba-tiba muncul orang, jenggotnya masih netes air. Dia duduk di majelis Nabi SAW, bubar majelis, orang masih tanda tanya, ini siapa yang disebut ahli surga? Padahal orang yang masih hidup di dunia. Halo? Tiba-tiba esok pagi, esok harinya Nabi ada majelis lagi. Kata Nabi, nanti sebentar lagi akan muncul di hadapan kita orang penghuni surga. Loh, ini siapa lagi, kata sahabat? Ternyata orang yang kemarin lagi. Akhirnya esoknya lagi 3 hari, kata Nabi, nanti sebentar lagi muncul orang ahli surga. Kalau kita ente kadang-kadang kamu siapa ya? Apa yang kamu lakukan sampai Nabi menjamin surga? Kalau kita didoakan oleh guru, kiai, habib, ustaz, semoga menjadi ahli surga, bahagia sekali, tidak bisa tidur kita. Tapi apalagi dijamin oleh Rasulullah Muhammad SAW, bukan yang mendoakan jamin surga, Nabi yang buka pintu surga juga. Dan Nabi akan mencari siapa yang Nabi dulu janjikan surga. Sayyidina Abu Bakar masuk, Sayyidina Umar masuk, Sayyidina Talha masuk, Sayyidina Ali masuk, Sayyidina Uthman masuk. Ini orang fulan yang Nabi janjikan masuk juga. Nabi akan lihat, perhatikan satu persatu. Nabi itu mengenal umatnya sebagaimana beliau mengenal putra-putrinya. Kita nanti ada tanda di hari kiamat. Tandanya bekas dari sujud dan wudhu kita. Bekas dari wudhu kita Nabi akan mengenal. Maka orang yang tidak pernah wudhu, tidak pernah sholat, tidak bakal dikenal lagi. Itu siapa? Saya nggak kenal. Ente ngaku umat Nabi? Gak ada cahaya di wajahnya, gak ada bekas wudhu di wajahnya, gak ada bekas sholawat, gak ada bekas dari ibadah, dari baca Quran, dari sholat tahajud, gak ada. Maka kata sahabat, ini orang dijamin, kok dijanjikan surga? Akhirnya salah satu sahabat, Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab, beliau itu suka penasaran. Tiba-tiba hari ketiga Nabi bilang muncul orang ahli surga. Sahabat Abdullah bin Umar, beliau itu orang yang hebat, keluar mengikuti, mentelusuri orang tersebut sampai dia kejar. Hei fulan, aku punya masalah dengan ayahku, boleh nggak aku bermalam di rumahmu? Siapa yang nggak mau anaknya Umar bin Khattab mau tidur di rumah saya? Siapa aku? Siapa saya ini? Ya, kalau Pak Lurah bilang mampir ke salah satu warga di sini, Pak boleh nggak bermalam di rumahmu? Wah, Pak Lurah dong. Wih, bukan main. Pak Camat datang minta ini, wah luar biasa. Bupati, gubernur, Pak boleh nggak bermalam? Bahagia sekali. Apalagi ini anaknya Umar bin Khattab, sahabat karib, akrab, dekat dengan Rasulullah. Kata beliau, dengan senang hati, silakan foto. Masuk ke rumah orang tersebut, dia tidak berkeinginan untuk bermalam di rumahnya, tapi dia ingin tahu ini amalannya apa sampai Nabi menjamin surga untuknya. Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab, beliau itu tidak tidur malam hari, cuma mengintip orang tersebut, apa yang dia lakukan, apa dia bangun tahajud, apa dia punya doa khusus, apa dia punya sholawat khusus, apa dia punya zikir khusus. Beliau itu subhanallah, cuma hanya ngintip orang itu tidak bangun sholat tahajud, tidak bangun baca Quran, tidak bangun baca sholawat. Loh, terus ini ngapain? Kata Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab, orang itu cuma tak lagi tidur, pada saat dia balik badan, dia cuma zikir, seperti zikir biasa, subhanallah, alhamdulillah. Akhirnya Sayyidina Abdullah bin Umar perhati itu orang, kaget. Sampai subuh dia bilang apa? Wahai fulan, aku ini tidak punya masalah dengan ayatku, tapi karena engkau masuk majelis Nabi, kata Nabi engkau ahli surga, maka saya mengikutimu. Saya ingin mengetahui amalan apa yang menyebabkan anda menjadi ahli surga. Saya ingin mengikutinya. Apa kata beliau? Aku ini orang biasa, nggak punya amalan-amalan besar, ya, cuma hanya punya kebiasaan sebelum tidur. Apa kebiasaannya? Kata orang tersebut, setiap malam mau tidur, saya memaafkan orang yang berbuat salah kepadaku. Semua orang yang berbuat zalim, memfitnah,
saya maafkan. Kita ini kalau ada fulan datang kepada kita, fulan berbicara tentangmu, fulan menjelek-jelekanmu, kita langsung datang hantam ke orang. Padahal tukang fitnah banyak, tukang ngadu domba banyak. Coba kalau kita bijaksana, kita teliti dulu, kita tanya dulu, tabayun. Wahai fulan, kau pernah menjelekkan aku? Kalau dia katakan iya, berarti betul. Kalau tidak, maka husnuzan bahwa dia tidak pernah menjelekkan kita, mensia-siakan atau dia meremehkan kita, atau dia memakan daging kita, yang disebut dengan ghibah. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Coba kebiasaan yang begitu luar biasa. Sampai Imam Syafi'i didatangi orang, kata orang itu apa? Nih ulama tuh lihat, hebat. Maka orang yang ngaji sama orang yang tidak ngaji beda yang jauh. Orang yang mengaji itu dia memfilter apa yang orang sampaikan ke dia. Gak semua yang dia dengar langsung dia praktik. Dia filter dulu, dia tahu dulu sumbernya bagus gak, aman tidak, boleh tidak. Tidak semua berita yang masuk langsung diterima, itu benar. Imam Syafi'i didatangi orang, kata orang tersebut, wahai Syafi'i, kau dijelek-jelekkan sama fulan. Coba jawaban Imam Syafi'i kayak apa? Kalau kita, hei, benar gak itu? Iya pak, benar, namanya tukang fitnah. Suruh sumpah juga sumpah. Benar gak ngomong? Langsung kita akan hantam orang, gak ada bakinannya. Padahal Allah minta kita teliti, tabayun dulu. Tidak. Imam Syafi'i bilang apa? Kalau benar-benar telah menjelek-jelekan aku, dia menghina aku, maka kamu tukang fitnah, kamu tukang adu domba. Karena dia sudah ngomong, aku nggak lihat, aku nggak dengar, biarin aja. Kenapa kamu yang nyampein ke saya? Memang iblis tidak menemukan orang lain kecuali kamu yang sampaikan kepada saya itu. Kan artinya apa? Ini orang ngomong tentang kita, kita nggak ada. Jadi kalau ada yang nyampein ke kita, berarti ini tukang adu domba. Ingin terjadi permusuhan antara kita semua. Tiba-tiba Imam Syafi'i mengatakan, kalau dia benar-benar telah menjelek-jelekkan aku, menghina aku, maka kamu tukang adu domba. Tapi kalau dia benar-benar tidak menyampaikan hal demikian, maka kamu tukang dusta. Orang tersebut malu langsung pergi. Dia kira Imam Syafi'i langsung datang menghantam orang tersebut. Ternyata tidak. Maka orang yang alim sama orang yang tidak alim itu beda jauh. Maka begitu dengan apa? Nisfu Sya'ban. Allah di malam nisfu Sya'ban akan memandang hamba-hambanya semua. Diampuni semua kecuali orang yang musyrik dan orang yang berbuat permusuhan. Coba kalau kita ada permusuhan, sampai kapan kita punya permusuhan? Karena permusuhan hal-hal yang kecil sekali, apalagi yang berkaitan dengan fikih, yang kunut tidak kunut, yang sholat ini, yang tidak sholat tarawih sekian rakaat, yang ini, yang peringatan maulid sama peringatan ini itu hal yang berkaitan dengan apa? Boleh apa tidak? Nggak ada hukum dalam Islam itu hukum bid'ah, nggak ada. Yang ada itu 5 hukum dalam usul fikih. Kalau dia ngaji, maka kalau dia bilang hukumnya apa? Bid'ah, itu salah guru, salah ngaji. Karena nggak ada dalam Islam hukum namanya hukum bid'ah, tidak. Hukum dalam usul fikih itu namanya hukum taklifi, ada 5: wajib, haram, mubah, dan seterusnya. Jadi itu hukumnya apa? Boleh atau tidak? Makruh atau haram? Itu namanya hukum. Tapi kalau kita bilang hukumnya bid'ah, itu kurang tepat. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah, mumpung kita masih di bulan Sya'ban, belum memasuki Ramadan, kita bersihkan hati kita, kita bersihkan lahir batin kita sebelum datangnya malam nisfu, agar Allah memandang kita tidak ada punya bermusuhan dengan siapapun. Kita sudah memaafkan, mengikhlaskan semua orang yang berbuat salah kepada kita. Pada saat Allah memandang hamba-hamba, kita termasuk mereka yang sudah mengikhlaskan. Yang masih ada sifat iri atau dengki atau marah kepada kita, itu urusannya sama Allah. Biar kita mendapatkan pandangan dari Allah. Lalu hamba yang mendapatkan pandangan dari Allah pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah, orang-orang yang mendapatkan pandangan dari Allah di malam nisfu tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mumpung belum masuki Ramadan, kita mempersiapkan diri, kita berbanyak ibadah, berbanyak istighfar,
berbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan niat agar Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita pada bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Halo. Sebelum masuk Ramadan perlu 2 S. Perlu apa? Yang pertama S adalah sehat, yang kedua semangat. Antum ini sehat tapi tidak semangat percuma. Antum semangat tapi tidak sehat juga percuma. Maka perlu 2 ini, sehat dan semangat dalam beribadah. Kita bergembira dengan datangnya bulan Ramadan karena bulan ampunan, bulan Allah menyatukan umat Islam. Kita puasa di waktu yang sama, berbuka di waktu yang sama. Tidak ada bedanya kaya maupun miskin, atasan bawahan, kita semua duduk, kita semua sholat bersama di saf yang sama. Subhanallah, itu berkahnya Ramadan, mengumpulkan kita di satu meja, di satu tempat, makan bersama, berbuka di waktu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum memasuki bulan Ramadan, kita bergembira sebagaimana Nabi bergembira dan menyampaikan hal demikian kepada para sahabatnya. Nabi bersabda, "Qad ja'akum syahrul Ramadan." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrul mubarak, bulan yang diberkahi. Di bulan Ramadan Allah bukakan pintu surga dan Allah tutup pintu-pintu neraka bagi kita. Dan syaitan dibelenggu di bulan suci Ramadan. Mumpung syaitan lagi diikat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum datangnya Ramadan, kita berniat, berazam, bertekad bahwa kita akan khatam Al-Quran lebih dari 1 kali, kalau bisa lebih dari 5 kali. Kita berniat, berazam akan puasa bersama kaum muslimin muslimah. Maka jadikan bulan Ramadan bulan perubahan. Kita berubah, yang menjauh dari Allah mendekatlah kepadanya. Yang tidak pernah sujud, ayo segera sujud di hadapan Allah. Pada suatu saat nanti akan Anda diminta untuk sujud, kemudian Anda tidak akan sanggup untuk mengerjakannya. Yang tidak pernah membaca Al-Quran, ayo silahkan buka Al-Quran, baca Al-Quran, pelajari tajwidnya, mentadaburinya, belajar tafsirnya. Yang tidak pernah hadir di majelis taklim, ayo mendekatlah untuk selalu hadir di majelis taklim. Mumpung masih ada ulama dan guru-guru kita yang hidup. Kalau sudah tidak ada ulama, orang jahil yang kita angkat jadi mufti, orang bodoh yang kita angkat jadi ulama. Kita bertanya kepada mereka, mereka akan menjawab dan menyesatkan diri mereka dan banyak orang. Dan itulah tanda-tanda hari kiamat. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak pernah sholat malam, segera berniat, berazam untuk sholat tarawih, karena tarawih itu termasuk sholat malam dikerjakan habis isya. Yang belum pernah sholat tahajud, ayo bangun sholat tahajud. Yang belum pernah berzikir, bersolawat, beristighfar, ayo segera siapkan tasbihmu, siapkan sajadahmu, baju koko, sarung kita, siapkan mukena untuk ibu-ibu. Agar apa? Agar benar-benar ibadah Ramadan bulan ini kita tingkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sia-siakan waktu-waktu di bulan Ramadan. Kadang-kadang lagi berbuka puasa, waktu mustajab, pada sibuk semuanya. Suami lagi beli jajanan untuk berbuka, istri lagi main di dapur. Sudah azan masih warawiri semuanya. Yang ini urusin es teh manis, yang ini urusin es buah, yang ini urusin apa. Jadi waktu mustajab hilang begitu sia-sia. Dan makan secukupnya, khususnya sebelum sholat tarawih dan isya. Jangan sampai sholat isya dan sholat tarawih itu terasa berat bagi kita. Kenapa? Karena makannya kekenyangan. Saya kalau di Arab itu, kita di Arab ya, orang-orang yang ngerti sunnah itu kalau kita berbuka puasa, menyegerakan artinya apa? Minum pakai air atau kurma atau susu, ringan-ringan. Coba menyegerakan dapat pahala sunnah. Tapi kita di Indonesia bukan menyegerakan berpuasa, kita udah buka puasa itu sebenarnya. Udah makan kolak, es buah, es teh manis, es kelapa, gorengan, lontong sayur, ya, kolak, itu semua dimakan katanya baru takjil. Ente takjil, ente balas dendam. Ente ini kayak makanan terakhir.
Ya, udah nasi lagi. Katanya, alhamdulillah Pak Haji, nanti habis isya atau habis maghrib baru makan lagi. Ente bangkrut nanti. Di bulan Ramadan itu makan ringan, buka puasa dan sahur. Sahurnya itu ringan. Maka diminta untuk menunda waktu sahur mendekati subuh. Kenapa? Jangan ente habis makan jam 2, katanya lagi sahur. Sahur macam apa itu? Itu bukan sahur, itu makan malam. Sahur itu mendekati waktu subuh, biar ente makan, sholat subuh berjamaah di masjid. Bukan ente makan jam 2, ente tidur, bangun jam 8. Jam 8 malam maksud saya. Jangan sia-siakan bulan Ramadan. Waktu-waktu tidur dari subuh, habis subuh sampai maghrib. Azan maghrib baru dibangunin. Katanya tidur orang berpuasa ibadah. Itu hadis palsu, riwayat orang tukang tidur. Orang yang ngomong hadis itu tukang tidur. Mana ada orang tidur sampai kelewatan ibadah? Mana ada Nabi ngajari kita malas-malasan? Justru musim ketaatan kita kerjakan ibadah dengan baik. Maka orang yang tidur dari pagi sampai maghrib baru dibangunin, itu bukan tidur ibadah, tapi latihan meninggal dunia. Silakan kalau yang mau meninggal dunia. Jadi waktu-waktu yang bermanfaat, yang berkualitas hilang begitu sia-sia. Belum tentu kita berjumpa dengan Ramadan berikutnya. Belum tentu kita menikmati puasa di bulan Ramadan. Bisa tahun depan kita sakit. Anggaplah ini Ramadan terakhir kita. Ketika Anda sholat, gimana cara khusyuk? Caranya satu, anggap ini terakhir sholat yang kita kerjakan terakhir di dunia. Saya yakin kalau malaikat mau turun bilang, hei hamba Allah, Anda diberikan kesempatan cuma hanya puasa Ramadan tahun ini. Habis Ramadan saya akan mencabut nyawamu. Saya yakin Anda nggak bakal keluar dari masjid 24 jam di masjid. Kalau bisa, nggak makan nggak minum. Kenapa? Karena sudah dipastikan Anda akan mengakhiri hidupku sehabis bulan Ramadan ini. Maka kalau malaikat mengatakan ente ini salat terakhir, selesai salam saya akan mencabut nyawamu, saya yakin kita akan memperindah ibadah kita. Kita akan memperbaiki ibadah kita. Halo? Saya akhiri dengan satu kisah. Seseorang yang sedang kerja di sebuah perusahaan, kemudian dia ingin mengundurkan diri. Udah sepuh, kata beliau, saya sudah tidak kuat lagi kerja. Saya ingin ngurusin keluarga. Saya ingin fokus ibadah, bermain dengan cucuku. Akhirnya dia datang ke atasannya, Pak, saya ingin mengundurkan diri Pak dari perusahaan ini. Saya udah mau istirahat lah. Masa seumur hidup kerja? Kata atasannya, ya udah Bapak bangun rumah terakhir di masa jabatan Bapak bersama kami. Baru nanti Bapak serahkan kuncinya. Sudah dibangun, serahkan kunci kepada kami. Nanti kami kasih Bapak keluar. Akhirnya karena sudah dijanjikan bahwa ini rumah terakhir, berarti makin cepat makin bagus. Karena dia biar cepat keluar, dia bangun rumah dengan cepat, datang ke atasannya, ini Pak kuncinya, saya serahkan. Boleh nggak saya pergi? Kata atasannya, karena Bapak banyak berjasa untuk kami berikan rumah ini untuk Bapak. Menyesal tidak? Menyesal tidak? Menyesal. Kenapa? Dia terburu-buru membangunnya. Coba kalau dia tahu itu milik dia akan memperindah, memperbagus itu pondasinya, bangunan yang kokoh, barang-barang yang paling berharga, barang-barang yang bagus, kerannya yang bermerek, ini semua diperindah. Kenapa? Karena dia belum tahu itu milik dia. Kalau dari awal dia tahu, dia akan memperindah. Begitu pada saat Anda menghadap Allah, Anda kira sholat itu untuk Allah, puasa untuk Allah, baca Quran untuk Allah, haji untuk Allah, sedekah untuk Allah, sholat malam untuk Allah. Tidak. Pada saat Anda kaget. Kenapa? Ternyata itu kembali kepada diri. Coba silakan. Kalau Anda tahu bahwa itu semua akan kembali kepadamu, saya yakin kita akan selalu memperindah ibadah kita, sholat kita, bacaan Quran kita. Kenapa? Karena kita di akhir hayat, di hari kiamat, kita tahu bahwa ini akan kembali kepada kita. Baik buruknya kita akan metik nanti di akhir kiamat. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dunia akhirat dan kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Seperti yang saya janjikan tadi, saya ingin memberikan hadiah bagi mereka yang menjawab pertanyaan, tapi mohon jangan ada yang langsung menjawab, ya. Jangan ada yang langsung menjawab, angkat tangan, kita pilih yang menjawab baru diberikan hadiah insyaallah.
Saya mau bertanya. Pertanyaan pertama, Nabi SAW hijrah dari Makkah ke kemana? Madinah bukan? Mesir. Ente kadang-kadang mana? Silakan. Berdiri. Habasyah. Astagfirullah, itu sesat. Nabi hijrah, Nabi gak pernah hijrah ke Habasyah. Ente sesat juga. Nabi gak pernah hijrah ke Habasyah. Hijrah Habasyah pertama dan kedua itu dia sekarang, bukan Nabi, sahabatnya. Nabi ke Taif bukan hijrah tapi dakwah. Ya Pak. Yasrib hebat ini Bapak ini. Hebat itu. Nabi hijrah ke Mesir, ente sesat, Fir'aun. Nabi SAW hijrah dari Makkah ke Yasrib, belum ada nama Madinah. Nama Madinah itu artinya kota yang percaya bagi orang-orang. Nabi ketika ada di situ dirubah menjadi Madinah Al-Munawwarah karena nama Yasrib dalam bahasa Arab tidak bagus. Ya, halo? Paham? Jadi kalau kita bilang Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah, kan belum ada nama Madinah. Yang tepatnya Nabi hijrah dari Makkah ke Yasrib karena Yasrib namanya tidak bagus, jadi dirubah menjadi Thaibah, tanah yang subur, dan dirubah menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah, Madinah kota yang bercahaya karena Nabi sudah membawa cahaya Rasulullah, cahaya Islam, cahaya Al-Quran. Siapa yang mengasuh Rasulullah sesudah wafat ibundanya beliau, dan Nabi umur berapa? Angkat tangan. Hah? Ente benar. Halimatus Sa'diyah itu bukan. Yang mengasuh Nabi sesudah wafat ibunya siapa? Halimatus Sa'diyah itu ibu susunya Rasulullah. Dia membawa Nabi ke Bani Sa'ad untuk disusui. Nah, siapa? Abdul Muttalib. Nabi umur berapa? 8. Udah lewat itu. 6 tahun. Nabi ibunya meninggal, Nabi umur 6 tahun. Nabi diasuh cuma 2 tahun sama kakeknya. Sampai umur beliau 8 tahun, kakeknya wafat. Kemudian diasuh lagi siapa berikutnya? Sayyid Abu Thalib, pamannya Rasulullah Muhammad SAW. Siapakah nama wanita yang Nabi SAW dianugerahkan anak bernama Ibrahim darinya? Siapa nama istri Nabi yang Nabi diberikan keturunan anak laki-laki bernama Ibrahim? Siapa nama istri tersebut? Siapa? Silakan. Maria Al-Qibtiyah. Al-Qibtiyah itu artinya Misri. Orang Misir itu artinya Qibti. Qibti itu Misir. Ya, maka Maria Al-Qibtiyah. Usia Rasulullah SAW ketika wafat berapa tahun? 63. Nah, yang paling Rasulullah SAW tadi wafat usia 63 tahun. Nah, pertanyaan berikutnya, siapa 2 orang yang hendak mau disembelih tapi tidak jadi dalam sejarah? Siapa? Halo? Nggak boleh jawab. Kalau jawab batal. Angus. Nah, ini saya. Ibrahim siapa? Astagfirullah. 2 orang. Abdullah, betul sekali. Ismail itu anak Nabi Ibrahim yang hendak Nabi Ibrahim mau menyembelih, akhirnya nggak jadi, ditebus dengan sembelihan besar. Sebagaimana Allah gambarkan dalam surat As-Saffat, ya, wa fadainahu bidzibhin 'adzim. Kami menebus dengan seekor sembelihan yang besar. Yang kedua, ayahnya Nabi Abdul Muttalib dulu pada saat punya 10 anak. Dulu kan nggak punya keturunan. Kata beliau, kalau aku punya anak, aku sembelih 1. Ya dulu begitu. Sekarang ente jangan lakukan. Akhirnya Abdul Muttalib bilang, nanti kalau aku dikaruniai anak, aku sembelih 1. Dikaruniai 10. Udah mulai dewasa dan dicintai banyak orang, Abdullah yang kena.
Ya, akhirnya subhanallah terjadilah cerita yang kita baca dalam sejarah. Kemudian beliau ditebus dengan 100 ekor onta. Mereka ketemu ke negara Syam itu, ketemu seorang dukun, ya, perempuan di sana yang paham, yang begitu, disuruh itu bikin undayan gitu. Nanti masukkan nama Abdullah dan 10 onta. Kalau dikocok nanti kalau nama Abdullah lagi tambahin 10 lagi. Terus ditambahin sama Abdul Muttalib sampai mencapai 100 dan disembelih 100 semuanya. Untuk menebus siapa? Ayah dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi, karena sudah ada cahaya di dalam jiwa. Maka di situ Allah Subhanahu wa taala selamatkan beliau. Kemudian pertanyaan berikutnya, siapa kerabat Rasulullah, keluarga Nabi yang paling menyakiti Rasulullah? Paling banyak. Abu Lahab. Ente bilang Abu Lahab, ya saya lagi, astagfirullah. Ya, Abu Lahab itu paman kandung Nabi, namanya Abdul Uzza. Namanya apa? Abdul Uzza. Gelar apa yang diberikan kepada Rasulullah Muhammad SAW? Gelar apa yang diberikan kepada Nabi Muhammad sebelum usia 40 tahun, sebelum diutus? Nah, ibu-ibu nggak ada yang tahu di belakang masih hidup? Ya, yang siapa? Yang mana? Angkat tangan. Ibu-ibu apa? Siapa? Apa? Al-Amin. Tambahin dikit dari saya, As-Sadiqul Amin. Ya, namanya As-Sadiqul karena Al-Amin itu di Arab itu nama orang. Ya, maka Nabi diberi julukan As-Sadiqul Amin. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan terakhir adalah, kenapa tahun ke-10 dari kenabian disebut dengan tahun duka cita? Antum lagi, Masya Allah. Ada yang lain? Foto. Rasulullah kehilangan 2 orang. Siapa? Siti Khadijah dan Abu Thalib. Abu Thalib. Ya, barakallahu fiik. Ibu-ibu ke belakang itu kejauhan, jadi ya udah, karena ibu-ibu bertanya untuk ibu-ibu yang merasa ibu-ibu angkat tangan ya. Ibu-ibu di belakang, sebutkan nama 3 istri Rasulullah. Nah, ibu yang angkat tangan tinggi itu yang berdiri baca. Agak berdiri semua, astagfirullah. Ayo, tiga-tiganya boleh, tiga-tiganya. Gak apa-apa, tiga-tiganya nanti kita kasih bertanya. Maju ke depan boleh? Maju ke depan, boleh Bu, maju ke depan. Iya Bu, iya, yang udah berdiri maju. Gak apa-apa, yang sudah berdiri itu maju juga gak apa-apa deh. Maju. Empat-empatnya gak apa-apa. Empat-empatnya gak apa-apa. Empat Yang orang. Islam boleh sampai 4. Ya, 4 orang aja yang sudah berdiri ya, jangan ada yang berdiri lagi. Hanya kita keburu habis. Kuotanya 4 ya saya. Iya, kalau 4 nggak boleh lebih ya. Jangan suruh zon. Siap. Ayo, 1, 2, 3, 4, pas. Nah, Bunda, silakan sebutkan. Nah, silakan. Cukup, jangan mendekat lagi. Jangan kesetrum nanti bahaya. Siti Aisyah, Siti Aisyah, Mariatul Kiptia, Maria Turkiya. Maria Turkiya bukan istri Nabi. Itu budaknya Nabi SAW. Nah, oke. Ya, gak apa-apa, kan belum selesai. Di situ dulu. Aisyah, siapa lagi? Siti Aminah, Amin. Ya Allah, Gusti. Sini bagian sekalian. Sini. Karena sesat, karena kasih hati. Sini, Amin itu ibu dan Nabi, bukan dari istri Nabi. Ini, silakan. Barakallah, terima kasih. Silakan kembali ke alam roh. Ya. Siti Khadijah, Siti Aminah, Siti Badriyah. Silakan disebut. Sayyidatul Khadijah, Hah? Sayyidatul Khadijah, Sayyidatul Khadijah, Sayyidatul Aisyah, Sayyidatul Aisyah, Sayyidatul Ruqayyah, Sayyid Ruqayyah. Ruqayyah siapa? Putri Nabi sesat. Sini, ambil itu.
ngaji yang benar ya. Silakan kembali ke alam roh. Tinggal 2 ekor ngaji yang benar. Ya Allah ya. Siti Amin. Silakan sebut nama 3 istri Nabi. Sayyidah Aisyah, Sayyidah Aisyah, Sayyidah Khadijah, Sayyidah Khadijah, Sayyidah Sauda. Sayyidah Sauda. Allah, Masya Allah. Pertanyaan untuk ibu sekalian dan biar nggak usah balik kosong ya. Silakan jawab. Sebutkan nama. Udah cukup, udah lewat, udah selesai. Ibu saya kasih pertanyaan sekalian nih karena lumayan naik jalan jauh. Tunggu, jangan takut. Jangan takut, cari kemana-mana. Tunggu. Silakan sebutkan nama putra putri Nabi. Sebut 4 aja cukup, 3 boleh. Siti Fatimah, Siti Fatimah. Siapa lagi? Mudah sekali kok. Sebut 3 aja boleh. Itu ngamuk bahaya. Nanti kalau diambil seorang kami lebih bahaya. Siti siapa? Siti Fatimah. Siapa lagi? Hah? Siti Khadijah, Siti Khadijah. Gusti kepala. Muter-muter ini. Siti Fatimah. Terus ada lagi. Laki-laki boleh. Nabi Muhammad. Ya Tuhan. Ya udah, sini. Sini anak kasih. Lebih sesat dari yang sebelumnya. Orang nggak jawab dapat tadi apalagi jawab ya Tuhan. Gusti. Saya hampir muter-muter tadi. Kok anak Nabi jadi istrinya, istri Nabi jadi anaknya, ibu Nabi jadi istrinya. Itulah tandanya apa? Tandanya bukan kita tidak pernah ngaji, tapi kurang ngaji. Sudah hafal nama, tapi nggak tahu posisinya di mana. Ente itu nggak salah hafal nama Presiden Indonesia siapa, nama Wakil Presiden siapa. Ente tahu kalau itu salah kena azab, betul nggak? Kalau salah sebut nama Presiden musibah. Kenapa? Masa nggak tahu nama Presiden kan? Apalagi nama istri baginda Sallallahu Alaihi, nama putra putri Nabi. Seperti yang tadi disebutkan, beliau sebutkan ada 3 kita bilang. Sayyidatuna Khadijatul Kubra, Khadijah binti Khuwailid, Sayyidatuna Saudah binti Zam'ah, dan Sayyidatuna Aisyah binti Abi Bakar. Putra putri Nabi ada Sayyidatuna Fatimah, Sayyidatuna Ruqayyah, Sayyidatuna Zainab, Sayyidatuna Ummu Kulthum, Sayyiduna Abdullah, Sayyidina Al-Qasim, Sayyiduna Ibrahim. 7 putra putri Nabi Muhammad SAW. Semuanya 6 dari Sayyidatina Khadijah, 1 yang dari Maryam Qibtiyah bernama Ibrahim. Bernama apa? Ini hadiah terbesar. Ini i'rab Al-Quran berkata pertama di Indonesia. Ada nama saya di sini. Jadi saya berikan kepada orang yang kepada orang yang hafal di sini 30 juz. Ya udah 25 juz. Monggo. 20 juz. Yang ada hafal 15 juz. 15. 10 juz. Monggo. 5 juz. Waduh. Lah, juz Al-Bukhar. Jadi 30 juz sampai 10 juz dari awal. Ada saya yang hafal. Berapa juz? Itu lagi. Nah ini nih yang paling pinggir, Masya Allah. Berdiri sini, siapa namanya? Alfin. Artinya 2000. 1000. Kan Alfin. Oh, Alfin. Ya, baca Indonesia. Kalau kita di Arab bacanya Alfin. Artinya apa? 2000. Jangan 1000 kecil banget. Ya, barakallahu fiik. Umurnya berapa tahun? Sudah berapa lama hidup di dunia? Alhamdulillah, pintar jawabannya berarti 3 tahun. Artinya umurnya berapa? Nah, kelas berapa? Ya, SMP. Pesantren apa sekolah biasa? Sekolah biasa. Masya Allah, tabarakallah. Sudah hafal berapa juz? 6 juz. Masya Allah. Hafal di mana? Masya Allah. Masya Allah, itu di luar. Di sekolah atau di luar sekolah?
di sekolah ya. Berarti hafal 6 juz. Ada yang lebih banyak hafalannya dari beliau ini sebelum kita serahkan hadiahnya? Nah, jangan ada yang angkat tangan bilang hafal 10 juz Al-Quran, juz Tirmidzi, juz Majah. Nah, sudah berarti beliau yang berhak mendapatkan hadiah Al-Quran I'rab pertama di Indonesia. Boleh dipoto waktu untuk kenal-kenalan. Tambah. Masya Allah, tabarakallah. Bahagianya kalau melihat anak-anak kita habis Quran. Waduh, segitu banyak jamaah. Dari saya tawar dari 30 juz sampai 6 juz. Ya, bayangin 30 juz nggak ada, 25 nggak ada, 20 nggak ada, 15 nggak ada. Loh, kita buat apa punya anak banyak? Punya anak 3, 4, 5 nggak ada satu pun habis Quran. Sayang sekali. Jadi kan dia habis Quran berarti jadi ustaz? Tidak. Dia kerja biasa, sekolah biasa, tapi dia habis Quran. Dia jadi pengusaha, tapi habis Quran. Tentara habis Quran, polisi habis Quran, bupati habis Quran, lurah, camat, bebas. Dia berkarir biasa, tapi dia punya hafalan Al-Quran. Itu yang kita harapkan. Kita berharap ada pilot habis Quran, presiden habis Quran, menteri habis, Pak Lurah, Camat, RT, RW semua habis Quran. Harapan kita ke depan begitu, betul? Jadi kenapa di setiap lingkungan kita punya anak satu RT aja satu habis Quran, itu berkah. Maka itu kalau bisa kita buatkan gerakan di daerah kita, lingkungan kita. Setiap daerah RT ada satu habis Quran. Kita support, kita semangatin. Ya. Ini kalau bisa dari Pak RT, dari RW, dari lurah, dari camat, untuk apa? Mendukung anak. Kenapa? Tempat yang ada di situ orang menghafal Quran yang setiap hari baca Quran, berkah dunia akhirat. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan Allah senantiasa bertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita dan Allah berkahi kita semuanya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.